Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati narasumber kita pada malam hari ini, Ustadz Dr. Imam Syaukani MA. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu Ustaz. Alhamdulillah. Dan yang saya hormati Sobat Ngaji Maju ya, kita panggilnya Sobat Ngaji Maju. Memang belum familiar ya, ngaji malam Jumat yang dirahmati Allah. Baik yang ada di studio maupun yang ada di tempat kediaman masing-masing ya. Semoga panjenengan yang menyimak acara ini selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, mari pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat-Nya kita masih dalam keadaan sehat, kita masih punya iman dan kita masih diberikan kesehatan. Yang kedua, mari kita bersalawat kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, penutup para nabi, dan tidak ada kenabian setelah kenabian beliau. Sobat Ngaji Maju, dalam kesempatan malam hari ini, mari kita buka kegiatan ini, kegiatan Ngaji Maju ini sekaligus launching podcast programs atau program podcast dari Majelis Tabligh PDM Kota Surabaya. Baik, sebelum kita masuk dalam rangkaian kajian malam hari ini yang akan dipandu atau diisi oleh narasumber kita, sebelumnya mari kita saksikan bersama-sama launching program yang luar biasa dari Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya. Launching program podcast Tablighmu Muhammadiyah, mencerahkan dan menggembirakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan selamat dan sukses atas di-launchingnya podcast Tablighmu, Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Kota Surabaya. Semoga podcast ini akan menambah semarak dan suksesnya dakwah Muhammadiyah, khususnya adalah di Kota Surabaya. Kita tahu bahwa dakwah kita semakin hari semakin berat dan semakin luas tantangannya. Oleh karena itu dibutuhkan berbagai macam strategi dan kreativitas untuk mengemas model dakwah supaya dakwah kita semakin banyak dirasakan oleh masyarakat. Tentunya dengan di-launchingnya podcast ini akan menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat dan sesuatu yang sangat berharga, sehingga dakwah Muhammadiyah khususnya di Kota Surabaya akan semakin baik dan semakin memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan sukses telah dilangsingnya podcast Tablighmu oleh Majelis Tabligh PDM Surabaya. Semoga menjadi media dakwah Islam dan persyarikatan yang luas dan eksis terus. Dan semoga menjadi dakwah Islam yang mencerahkan, menggembirakan, dan memajukan umat dan bangsa. Terakhir, semoga menjadi media dakwah kita, Majelis Tabligh, yang menambah luasnya dakwah Islam tidak hanya di Indonesia tapi mendunia.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musa Abdullah dari Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid PDM Surabaya mengucapkan selamat dan sukses atas di-launchingnya kegiatan podcast Tabligmu yang diselenggarakan oleh Majelis Tabligh PDM Surabaya. Ya, mudah-mudahan kegiatan ini bagian daripada mencerahkan peradaban umat dan semoga bisa berjalan secara istiqomah sehingga masyarakat, warga, dan umat Muhammadiyah tercerahkan sehingga sesuai dengan harapan dan tujuan cita-cita Muhammadiyah. Selamat dan sukses, mudah-mudahan terus berfastabiqul khairat mencerahkan umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, salam tangguh, salam luar biasa untuk teman-teman dari Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya. Selamat dan sukses atas di-launchingnya podcastmu. Semoga bisa menjadi pencerah kehidupan, pencerah jiwa-jiwa, menjadikan inspirasi bagi generasi milenial untuk mensiarkan dinullah. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi kita baru saja menyaksikan ya launching program dari podcast Tabligmu Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya. Ini kebetulan hari ini kita sedang ngaji maju ya. Ngaji maju. Jadi ngaji maju kenapa dinamakan maju? Di samping kajiannya itu berkemajuan, materinya berbobot dan berkemajuan, kegiatan ngaji maju ini ada ciri khasnya, yaitu dilaksanakan setiap malam Jumat. Ya. Jadi kebetulan pada malam Jumat ini kita bertemu dengan Ustadz Imam Syaukani. Malam Jumat yang lain nanti bisa bertemu dengan Ustadz Khairuddin. Malam Jumat yang lain bisa dengan Ustadz Swadi dan juga dengan Ustadz Diki. Ya, baik, sobat ngaji maju yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini kita akan ngaji bersama-sama ya. Ngaji bersama-sama tentang cara mudah memahami petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Tentunya kita penasaran ya, cara mudah memahami petunjuk Allah dan Rasul-Nya itu seperti apa. Tentunya kita enggak serampangan atau sakarepe dhewe. Karena semua itu harus diilmoni. Iman tok tanpa ilmu bisa sesat kan gitu ya. Tapi kalau ilmu saja tanpa iman, nah, itu kan bisa iman tanpa ilmu ya itu bisa buta gitu ya. Kalau ilmu saja tanpa iman bisa menyesatkan. Nah, dalam kesempatan hari ini, malam hari ini kita akan ngaji maju, ngaji malam Jumat bersama Ustadz Syaukani tentang cara mudah memahami petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Kajian ini tidak sama dengan yang lain, kita lebih fleksibel, lebih santai. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom chat yang sudah tersedia. Nanti kalau waktunya kita nutut akan kita jawab, kalau waktunya tidak nutut akan bisa di lain sesi kita selesaikan. Baik, Ustadz Syaukani mungkin bisa menyampaikan seperti apa cara mudah memahami petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Monggo Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da.
Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyibah wa ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbalan. Para pemirsa sahabat Ngaji Maju yang saya cintai dan saudara Imam Safari yang saya hormati, mari kita bersama-sama senantiasa berucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu muka walaupun harus melalui media sosial kita atau dunia maya yang kita punya. Di dalam memahami petunjuk-petunjuk Allah dan Rasul-Nya, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah bahwa pada saat manusia itu sudah berucap syahadat, maka dia sudah berhak untuk disebut sebagai seorang Muslim, yaitu orang yang beragama Islam. Pada saat itulah, maka orang Islam atau yang kita kenal dengan mu'alaf, orang yang baru masuk Islam, akan mendapatkan hak dan kewajibannya. Hak-haknya adalah bahwa seorang Muslim itu akan dilindungi hak-haknya. Jadi diharamkan darahnya, diharamkan kehormatannya, diharamkan pula hartanya untuk kemudian diperlakukan yang tidak adil. Nah, kemudian kewajiban-kewajiban yang ada yang harus dipenuhi adalah bahwa setiap Muslim itu mesti mengetahui apa yang harus ia lakukan sebagai seorang Muslim yang baik. Perlu kita ketahui bersama di dalam hal ini tidak ada kewajiban tanpa hak dan tidak ada hak tanpa kewajiban. Jadi begitu orang itu sudah berucap syahadat, dia menjadi seorang Muslim, maka dia mempunyai hak dan kewajiban sebagai seorang Muslim. Nah, kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi sudah barang tentu ada petunjuk-petunjuknya, baik dari Allah Subhanahu wa taala langsung dari Al-Qur'an ataupun sabda-sabda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, untuk itu setiap Muslim harus mengetahui bahwa Islam itu apa, agama Islam itu apa. Perlu dipahami bahwa agama Islam itu adalah apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Al-Qur'an. Dan telah dicontohkan Rasulullah Muhammad SAW dalam sabda-sabdanya, dalam takrir-takrirnya, dalam tindakannya. Oleh karena itu, seluruh lingkup kehidupan itu sebetulnya merupakan ranah agama. Begini Pak Imam Safari. Ya. Jadi jangan dianggap bahwa makan dan makanan itu bukan urusan agama. Makan dan makanan itu urusan agama. Jadi makan dan makanan itu bukan masalah urusan isi perut, bukan masalah selera, bukan masalah enak dan tidak enaknya suatu makanan. Tetapi yang namanya makanan itu urusan agama. Sehingga agama perlu mengatur mana makanan halal, mana makanan haram. Mana makanan yang disukai dan mana yang tidak disukai oleh Allah dan Rasul-Nya. Jadi ini mesti dipahami. Demikian pula, jangan dianggap masalah nikah itu bukan urusan agama. Jadi nikah itu tidak sekedar hanya urusan senang, cinta seseorang dan orang lain. Atau urusan status. Ya, jadi bukan urusan status nikah itu. Nikah itu sebenarnya urusan agama. Ya, sehingga nikah itu diatur dalam Islam, mana perempuan yang halal dinikah dan mana perempuan yang haram dinikah. Mana laki-laki yang haram dinikah, mana perempuan yang haram dinikah. Jadi ini urusan agama. Di seluruh apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini, hakikatnya urusan agama. Nah itu makanya setiap Muslim perlu tahu aturan-aturannya. Nah untuk memahami petunjuk-petunjuk atau aturan-aturan yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah itu sebetulnya bisa kita
permudah. Apalagi dalam Islam itu ada prinsip atau kaidah usul fikih namanya taisir, hal yang memudahkan. Islam itu mudah. Petunjuk Al-Quran dan Sunnah itu mudah, sangat mudah dan menggembirakan, membebaskan seseorang. Hanya orang-orang yang tidak tahu tentang Islam lah mereka yang kemudian menganggap Islam itu kaku atau rigid. Islam itu menakutkan dan tidak menyenangkan. Padahal Islam itu menyenangkan, menggembirakan, membebaskan. Ini prinsip yang pertama yang harus kita pahami. Nah sekarang perlu kita ketahui bahwa petunjuk itu jika nanti urusannya tentang urusan amal, ibadah. Ini mulai kita bicarakan yang fundamental, ya. Jika petunjuk itu berkaitan dengan ibadah, ini mulai masuk ke rumus ya. Mulai masuk ke rumusan, ya. Jadi jika petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah terkait dengan ibadah, amal ibadah, maka kita tidak bisa kemudian memproduk ibadah sendiri. Ya. Namanya dari ini perlu diketahui ya, Pak Ibu Sabari ya. Jadi gini, di dalam bahasa masyarakat kita kenal dua kata, dua kalimat. Ada amal ibadah dan ada amal soleh. Amal ibadah, amal soleh. Jadi ada amal ibadah, ada amal soleh. Apa beda keduanya? Ya. Ini mesti dipahami. Kalau ibadah itu ada, dikatakan ibadah itu sebab ada perintah, ada contoh dari Rasulullah Muhammad SAW. Jadi ringkas cerita, namanya ibadah itu sudah pakem. Ya. Jadi ibadah itu, dikatakan ibadah berarti di situ ada aturan-aturan yang berlaku yang sudah pakem. Sudah diperintahkan. Sudah diperintahkan. Ada perintahnya, ada contohnya, begitu. Ini ibadah. Jadi ini mesti dipahami dulu. Jadi ada prinsip-prinsip ibadah dalam Islam. Nah berikutnya ada amal soleh. Nah biasanya amal soleh itu ukurannya ma'ruf. Ya, ukurannya ma'ruf. Ini kita juga harus hati-hati sebab di dalam bahasa Arab itu banyak kata yang berarti baik. Kita ambil contoh, ma'ruf itu baik, khair itu juga baik. Ya. Bedanya apa itu? Kemudian ya? thayyib itu juga baik. Ma'ruf, khair, thayyib. Hasan juga. Itu juga baik. Ya, konotasinya berbeda-beda. Ya. Nah, ini bukan ranah pelajaran bahasa Arab, tapi kita mesti pahami bahwa jika amal soleh, maka ukurannya ma'ruf. Ma'ruf itu artinya adalah kebaikan yang semua bisa menerima. Kebaikan yang semua bisa menerima. Ambil contoh ya, ambil contoh. Jadi kalau semisal ada orang itu, taruhlah orang itu berakhlak kurang bagus, penjahat, bromocora, ya, jadi uang ugal-ugalan. Tapi begitu dia itu melihat seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, penjahat sekalipun dia akan menerima itu kebaikan anak itu. Jadi dia akan menerima bahwa anak yang berbakti pada orang tua, dia mengaku itu baik, ini ma'ruf. Tapi juga ada orang itu yang kemudian baik tapi tidak bisa menerima. Ambil contoh ya, ambil contoh. Ada suara adzan, adzan itu baik. Ya. Tapi tidak semua orang senang mendengar adzan. Kan gitu ya. Jadi ini mesti dipahami bahwa kalau begitu. Kalau adzan berarti termasuk apa ya? Khairnya apa? Ya di situ hasan. Hasan ya. Hasan. Bagus itu ya, hasan. Jadi sebetulnya ma'ruf itu tolok ukur dari perbuatan amal soleh. Nah, kalau amal soleh itu tidak harus ada contoh. Ya. Jadi semisal gini, kita menolong orang yang hampir tenggelam. Ya. Kita akan menolong orang yang hampir tenggelam. Walaupun Nabi tidak pernah membuat contoh menolong orang tenggelam,
ya, kita tetap menolong orang tenggelam itu bagaimanapun caranya. Dengan cara kita, dengan alat-alat yang kita punya. Ini artinya apa? Bahwa menolong orang itu ma'ruf. Semuanya bisa menerima, walaupun toh dalam syariat tidak dicontohkan secara rinci. Beda dengan ibadah. Kalau ibadah itu rinci. Mengapa sholat maghrib itu 3 rakaat? Mengapa subuh itu 2 rakaat? Itu memang sudah ada pakemnya, sudah ada aturannya yang pasti. Ya, oleh karena itu, pemahaman pertama, jika kita ini memahami ajaran Islam, jika petunjuk itu terkait dengan amal ibadah, maka kita tidak bisa menambah, tidak bisa mengurangi, sebab itu sudah banyak ikatan-ikatan di situ. Ambil contoh, ada ibadah yang terikat dengan sebab. Ya, ada ibadah yang terikat dengan sebab. Kalau Pak Sapari saya tanya gitu, mengapa Pak Imam Sapari sholat jenazah? Maka jawabnya jelas, sebab ada orang mati. Tidak ada orang mati, maka tidak ada sholat jenazah. Padahal sholat jenazah itu ibadah. Tidak ada sebabnya, maka ibadah pun tidak ada. Ini ibadah yang terikat oleh sebab. Ada yang terikat dengan waktu. Ya. Sholat itu terikat dengan waktu. Dalam Al-Quran disebutkan, "Aqimi sholat, inna sholat kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Tegakkan sholat, ya. Sesungguhnya sholat itu kewajiban bagi orang-orang beriman yang telah ditetapkan dengan waktu-waktu yang telah ditentukan. Jadi sholat itu terikat dengan waktu. Makanya tidak ada Jumatan diajukan Kemis, tidak ada. Apalagi naik haji ada 2 kali dalam. Jadi ya, tidak, iya. Jadi gitu ya. Ya, jadi haji itu terikat oleh waktu dan terikat tempat. Haji yang di Arafah, ya, tidak ada haji di tempat lain. Jadi terikat oleh waktu dan terikat oleh tempat. Ini mesti dipahami dulu. Itu jika ibadah terikat petunjuk terkait dengan ibadah. Nah, sekarang berikutnya adalah untuk memahami yang kedua, jika petunjuk itu terkait dengan hubungan bermasyarakat, ya, maka Islam mengajarkan pokok-pokoknya kehidupan bermasyarakat. Pokok-pokoknya, syarat-syarat dan rukunnya. Dalam hal ini maka unsur-unsur dari budaya setempat, al-urf itu bisa masuk. Nikah itu ibadah, ya, nikah itu ibadah. Tapi ini sangat erat hubungannya dengan hidup bermasyarakat. Makanya perlu adanya saksi, perlu adanya wali. Ya, saksi itu kan sebetulnya untuk kehidupan bermasyarakat. Kalau orang sholat tidak usah saksi, ya kan? Orang puasa tidak butuh saksi. Tapi kalau ibadah yang berbentuk nikah itu ibadah, nikah itu perlu saksi. Karena apa? Hubungannya dengan hidup bermasyarakat. Nah, unsur-unsur dari budaya, kebudayaan atau adat setempat bisa masuk. Saya coba untuk bertanya pada Pak Imam Sapari, ya. Kalau semisal yang benar itu laki-laki melamar perempuan atau perempuan yang melamar laki-laki. Wah, ini. Jadi ini mesti dibagi. Padahal nikah itu laki-laki yang melamar perempuan, ya. Tapi kalau di daerah lain ada adat yang perempuan melamar laki-laki, ya, gitu ya. Jadi kalau semisal Pak Sapari memilih laki-laki yang melamar perempuan, itu akan ditertawakan di daerah Lamongan. Ya. Jadi adat yang ada di Lamongan itu adalah perempuan yang melamar laki-laki. Jadi nikah ini termasuk rumus yang pertama apa yang kedua, ya? Ya. Maksud rumusan apa? Rumusan dari ibadah atau hubungan dengan masyarakat? Ibadah yang pakem tadi, ya, atau hubungan dengan masyarakat? Jadi gini, supaya nanti tidak terjadi kesalahpahaman. Jika kita memahami petunjuk terkait dengan hubungan bermasyarakat,
ya, maka nantinya kita harus Islam itu hanya memberi aturan terkait dengan rukun dan syaratnya. Saya ambilkan contoh tadi nikah. Jadi petunjuk-petunjuk Al-Quran dan Sunnah tentang nikah, ya, itu bisa juga ada unsur-unsur adat yang masuk dan itu diperbolehkan. Jadi kalau misal kita nikahnya di masjid boleh, ya, nikah di rumah boleh. Yang penting ambil rukun tadi. Iya, rukunnya. Dan syaratnya terpenuhi. Syarat rukun terpenuhi. Masalah nanti di mana dia tempat bernikah, apakah di kantor KUA, di rumah atau di masjid, di musola. Bahkan ada yang keterlaluan sekarang. Ada orang yang menikah itu sambil menyelam di tengah di lautan menikah. Ada yang di gelora gitu ya. Jadi ini merupakan hal yang biasa dan itu diperbolehkan selama syarat dan rukunnya itu terpenuhi. Balik pada tadi, di sinilah yang kemudian muncul kaidah usul fikih. Kaidah usul fikihnya adalah bahwa al-adatu muhakkamah. Adat itu bisa jadi hukum. Sebab kalau kemudian kita tuh hidup di Surabaya, ada perempuan melamar, akan ditertawakan itu, ya kan? Adat Surabaya tidak begitu. Tapi adat di Lamongan itu hal yang biasa. Justru kalau ada di Lamongan itu laki-laki yang melamar, malah ditertawakan. Nah, dianggap laki-laki yang tidak punya wibawa. Nah, kalau perempuannya dari Lamongan, laki-lakinya Surabaya, ya. Nah, gimana ini? Jadi kalau semisal ada orang laki-laki dari Lamongan, perempuannya dari Surabaya atau kebalikannya, ini nantinya ada istilah kesepakatan, ya, enaknya gimana, gitu aja. Apakah yang laki-laki mengalah atau yang perempuan yang mengalah? Sebab kedua-duanya dianggap sah. Rasulullah pernah melamar, Rasulullah juga pernah dilamar. Jadi kedua-duanya pernah terjadi. Oleh karena itu, di situ adat yang berlaku. Ya, jadi al-adatu muhakkamah. Adat itu bisa jadi hukum selama adat itu tidak bertentangan dengan syariat. Ya. Jadi supaya tidak terjadi kesalahpahaman, saya perlu ulangi lagi, adat itu bisa jadi hukum selama adat itu tidak bertentangan dengan syariat. Ambil contoh ya, ambil contoh. Ada anak seusia SMA, kelas 3 SMA, laki-laki, jam 9 malam, nongkrong-nongkrong di mulut gang sambil merokok, gitu ya. Orang yang melihat, biasa anak laki-laki. Walaupun belum bekerja, dia merokok malam hari. Dan ganti sekarang. Anak SMK atau anak semenya perempuan. Ya. Anak SMA perempuan, kelas 3, merokok malam hari jam 9 di jalan. Maka masyarakat akan menghukum beda. Kalau laki-laki dianggap biasa, kalau perempuan dianggap luar biasa kan gitu. Biasa. Jadi ini adat. Padahal hakikatnya hukumnya sama. Ya, sama. Tapi adat menghukumi beda. Jadi ini mesti dipahami bahwa petunjuk dalam agama jika terkait dengan hubungan masyarakat, maka Islam hanya mengajarkan tentang syarat dan rukunnya. Sementara adat-adat bisa masuk ke dalamnya. Nah, sekarang yang ketiga, ya, kita menginjak pada yang ketiga, jika nanti petunjuk itu terkait dengan benda, terkait dengan hewan, terkait dengan sesuatu yang memungkinkan untuk itu terkategori benda mati, maka Islam hanya mengajarkan kita disuruh untuk mengambil hikmah. Ya. Disuruh mengambil hikmah. Kita ambil contohnya. Di dalam Al-Qur'an itu tidak ada kata-kata yang percuma. Tidak ada kata-kata yang tidak ada makna. Semua kata dalam Al-Qur'an itu syarat dengan makna, syarat dengan tujuan. Ambil contoh. Mengapa dalam Al-Quran itu ada surat yang agung, surat yang sangat mulia,
tapi diambil nama dari binatang-binatang kecil. Anamel gitu ya. Anamel, anahel, ya kan? Ya. Al-ankabut. Itu bukan hal yang percuma. Walaupun surat yang agung, surat yang mulia, tapi nama itu diambil dari binatang-binatang kecil. Ya. Dan binatang-binatang itu di seluruh negara itu ada. Beda dengan komodo. Kalau komodo itu hanya punah ya. Ya, komodo Hampir itu punah, hanya ya. di daerah-daerah tertentu, di negara tertentu, di pulau tertentu. Tapi kalau Komodo. masalah anamel, ankabut, anahel, semua negara ada di situ. Ini memberikan suatu kesan bahwa Islam mengajarkan, Allah mengajarkan untuk mempelajari dari binatang-binatang yang mudah dijumpai. Salah satu hikmah ya. Nah, sekarang hikmahnya, mengapa kemudian Al-Quran menyebutkan surat yang agung dengan kata anamel? Contoh anamel, semut. Para sahabat ngaji maju yang saya cintai, yang saya hormati, kehidupan manusia itu nantinya suatu saat akan banyak bersifat seperti hewan. Kita ambil contoh, semut. Kapanpun kita temui semut, semut akan berjalan. Sekarang kita cari semut itu akan berjalan. Dan berbaris biasanya ya. Besok siang, panas-panas itu, kita cari semut, dia akan berjalan. Jadi yang namanya semut itu senantiasa aktif berjalan. Tidak ada semut yang berhenti. Ya, kalau ada semut yang berhenti itu semut yang kena stroke. Ya, semut yang kena kolesterol. Kalau ya. stroke itu sampler ya. Ya, jadi semut yang kena stroke loh. Jadi semut itu senantiasa berjalan, siang malam berjalan. Berjalan kemana? Dia mencari karunia Allah, mencari rezeki dari Allah. Nah, itu sah-sah saja, ya. Tapi sangat disayangkan semut itu kalau kemudian menemui sirup, menemukan minuman-minuman manis, gitu ya. Maka kebanyakan semut itu akan masuk ke dalam minuman itu, yang berakibat fatal. Banyak semut yang kemudian mati dalam meninggal tenggelam. Iya, mati dalam kenikmatan. Masya Allah, itu semut. Ya. Ya. Nah, sekarang kita lihat sekarang banyak orang itu siang malam bekerja. Surabaya tidak ada orang tidur, ya, bekerja terus siang malam. Itu sah-sah saja. Tapi kalau kemudian begitu hasil kerjanya, rezeki yang didapatkan menjadikan dia mati dalam kenikmatan, yang dulunya miskin, begitu dia kerja keras siang malam jadi kaya, justru justru dengan kekayaannya muncul penyakit baru, namanya takabur. Aku sugih itu sebab kerja keras. Aku sugih sebab aku duwe ilmune. Aku sugih sebab aku. Nah, tadi akunya yang muncul ya. Akunya itu ditonjolkan sehingga itu menimbulkan kematian dalam hidupnya. Jadi mati dalam hidup. Nah, yang mesti kita pahami di dalam Al-Qur'an surat semut itu Allah menggambarkan kehidupan tiga raja yang sangat terkenal. Nanti pemirsa sahabat ngaji maju bisa ngecek dalam Quran itu, yaitu surat An-Naml, surat semut. Di situ disebutkan ada tiga raja besar sepanjang masa. Raja hebat. Yang kebesarannya tiada yang menandingi. Iya, sampai sekarang. Dan sampai sekarang. Iya, sampai sekarang. Yang pertama adalah dalam surat itu disebutkan raja sangat besar, berkuasa, peninggalnya hebat, Fir'aun. Fir'aun itu mati dalam kenikmatan. Ya. Fir'aun itu mati dalam kenikmatan. Seperti semut yang mati dalam kenikmatan. Fir'aun itu peninggalannya Sphinx, piramid, dan teknik pengawet mayat, mumi. Sampai dengan saat ini peninggalan Fir'aun dijadikan objek penelitian ilmuwan kaliber dunia. Itu hebatnya. Jadi tidak heran apabila kemudian
Allah berkali-kali menyebut kata Fir'aun dalam Al-Quran. Karena nanti suatu saat pasti dapat dipastikan ada orang bersifat seperti Fir'aun. Ya. Dan itu sudah menjadi kudrat, sudah menjadi takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Di setiap zaman muncul Fir'aun baru. Fir'aun itu kesombongannya terkait harta apa kekuasaan ya? Kesemuanya. Kesemuanya. Ya. Jadi dengan kekuasaannya, dengan hartanya, dengan kecerdikannya, ya. Bahkan dengan ilmuwan sekarang meneliti ya. Iya, dengan kekuatannya sehingga memunculkan akulah Tuhan. Karena memang variabel-variabel kekuatan itu ada di situ. Kekuatan pengetahuan sampai sekarang ini banyak turis-turis, peneliti-peneliti yang heran melihat Sphinx, melihat piramid. Kalau Borobudur belum apa-apa, karena Borobudur itu tersusun dari batu-batu yang kecil-kecil, ya kecil-kecil. Tapi kalau piramid itu batunya itu puluhan ton berat, satu batu puluhan ton. Dulu ngangkutnya pakai apa? Ini sampai sekarang masih belum ditemukan ya. Berkatnya berkat apa? Gitu berkatnya ya? apa? Jadi berapa lama? Ya, gitu ya? Ini luar biasa. Nah itu ya. Sudah menjadi kebiasaan Allah Subhanahu wa taala di dalam memberikan pelajaran untuk kita semua senantiasa tawazun, seimbang. Jika dalam Al-Qur'an surat An-Naml itu dikisahkan Fir'aun, di surat yang sama juga dikisahkan seorang raja yang hebat, seorang raja yang luar biasa sepanjang zaman, dialah Sulaiman alaihissalam. Nah, ini jadi mesti dipahami. Di situ ada Fir'aun yang kaya raya, yang dolim, penguasa, ya. Sampai nggak ada tandingannya. Ya, yang lupa diri. Tetapi di surat yang sama Allah mengisahkan Sulaiman, raja yang cerdas, raja yang hebat, yang kaya, penguasa, bahkan jin pun takut pada dia. Dan bisa berbicara dengan hewan. Dengan hewan. Dengan jin. Tapi di waktu yang sama dia bersujud kepada Allah. Nah, ini bertolak belakang untuk mengimbangi. Itu konsep tawazun dalam Al-Quran dimunculkan. Yang jadi ketiga ya kalau semisal ada Fir'aun yang seperti itu, setiap zaman ada penguasa-penguasa seperti itu, yakinlah nanti di suatu masa muncul orang-orang raja-raja bersifat seperti Sulaiman. Kalau ada Fir'aun, ada Musa. Ya, ada Fir'aun, ada Musa. Ada raja-raja yang seperti Fir'aun, pasti akan muncul Musa-Musa. Ya, raja-raja seperti itu. Ya, ya. Nah, yang ketiga itu ratu yang luar biasa, Bilqis. Ya, jadi itu satu zaman dengan Nabi, maksud saya Nabi Sulaiman itu satu zaman dengan Ratu Bilqis ini. Tapi dengan Fir'aun berbeda zaman. Nah, poin yang mesti kita ketahui adalah bahwa di dalam memahami tentang petunjuk jika berkait dengan hewan, benda, bahkan nama, itu nanti pasti ada hikmah di balik itu. Ya, ada balik itu. Jadi kalau mengapa kok surat ini namanya An-Naml, nah, ada An-Nahl, ada Al-Kabut, itu jadi itu ada hikmah tertentu, ada hikmah tertentu. Nah, sekarang terkait dengan benda. Dalam Islam itu ada ittiba, ada istilah ittiba. Ittiba itu artinya mengikuti walaupun kita tidak mengerti. Ya, mengikuti walaupun kita tidak mengetahui. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar nanti pemirsa ngaji maju ini semuanya bisa umroh, bisa haji. Ya, bisa umroh, bisa haji. Mengapa demikian? Nanti kalau para pemirsa masuk ke Masjidil Haram, Ka'bah itu di bawah. Jadi ada semacam tangga. Tek melihat Ka'bah itu di bawah. Karena memang Ka'bah itu
dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Ismail alaihissalam di lembah namanya Baka. Baka itu sekarang Mekah. Jadi lembah itu dikelilingi bukit. Ya, dikelilingi bukit. Nah, sekarang bukit-bukit itu sudah menjadi masjid. Sehingga dari manapun kita masuk, maka melihat Ka'bah itu di bawah. Nah, itu keunikannya adalah dalam syariat. Jika kita masuk kepada masjid-masjid, kita maka disunahkan untuk tahiyatul masjid. Nah, kalau nanti kita di Masjidil Haram, itu bukan tahiyatul masjid, tapi langsung tawaf. Nah, sekarang yang kita maksud, yang konotasi pembicaraan kita pada tawaf ini. Pada saat kita tawaf, keliling Ka'bah yang 7 kali itu, di pojok Ka'bah itu ada Hajar Aswad. Ada Hajar Aswad. Setiap Rasulullah melewati itu, Rasulullah senantiasa mengambil Hajar Aswad itu. Diusap, dicium, dikembalikan di tempatnya. Sahabat Abu Bakar mengetahui Rasulullah seperti itu. Maka dia menyontoh. Padahal hanya sebuah batu ya. Iya. Bila kaifat, tanpa pertanyaan apapun. Jadi dia melihat sahabatnya, atau melihat Rasulullah mengambil Hajar Aswad, diusap, dicium, dikembalikan, maka yang namanya Abu Bakar ini menyontoh. Dia mengambil batu itu, diusap batu itu, dicium, dikembalikan. Umar bin Khattab, seorang sahabat yang sangat cerdas, tegas, cerdas, kritis, rasional. Dia juga melihat dua sahabatnya ini seperti itu, yaitu Rasul dan Abu Bakar. Maka dia mengambil batu itu, diusap batu itu, dicium batu itu. Sebelum dikembalikan, Umar bilang, wahai batu yang hitam, sekiranya Rasulullah tidak mencium kamu, aku tidak sudi mencium kamu. Kemudian dikembalikan. Nah, itu itibanya ya. Ya, itibak. Jadi artinya apa? Jika nanti urusan-urusan yang kemudian tidak ada penjelasan dari Nabi secara langsung, sampai sekarang ahli-ahli tafsir, semua ahli-ahli hadis tidak pernah kemudian menerangkan mengapa Nabi mencium Hajar Aswad. Padahal Islam itu melarang keras mengkultuskan seseorang, apalagi mengkultuskan batu, benda mati, mengkultuskan keris. Ya, nah ini sebetulnya. Tapi mengapa Nabi kemudian mencium Hajar Aswad? Nah, itu itibak. Kita hanya menyontoh. Ya. Tidak usah bertanya. Gitu. Ya, bila kaifah. Tidak kemudian kita perlu menanyakan apa lagi. Ya. Nah, ini terkait dengan ini ada hal yang sangat memalukan sebenarnya untuk jamaah Indonesia. Sebab Hajar Aswad ini dulu pernah dicuri oleh jamaah dari Indonesia. Loh, sama segitunya ya. Iya. Jadi ada seorang Indonesia, ya, ada orang Indonesia di Masjidil Haram itu ada semacam halaqah, kelompok-kelompok ngaji. Jadi setiap habis sholat wajib itu ada kelompok-kelompok ngaji, halaqah. Ada satu anggota halaqah itu yang di situ juga. Dia 3 bulan bermukim di situ, melihat setiap ada orang tawaf kan rebutan untuk mencium Hajar Aswad. Mungkin dalam batin nyawa itu batu yang hebat ini, batu yang punya apa namanya, punya khasiat, punya keutamaan apa gitu ya. Wah, akhirnya apa? Jam 1 dini hari dia mengendap-endap mencuri Hajar Aswad. Tapi sialnya ketahuan. Nah, dari mana ini? Wah, ini orangnya namanya Abdul Ghaffar Al-Minangkabai. Jadi dari Minangkabau. Ya. Jadi Abdul Ghaffar Al-Minangkabai. Nah, ini
Zakat mal kan langsung dideportasi. Langsung dideportasi. Ya, tapi itu bukan periode ini zaman pra kemerdekaan. Jadi sebelum kemerdekaan itu terjadi. Tapi ceritanya masih ya. Oh itu karena diabadikan, terdokumentasikan itu ya. Jadi namanya Abdul Ghaffar Al-Minangkabi. Belum viral itu kayaknya ya. Kalau terjadi zaman sekarang viral luar biasa. Itu terjadi tahun 1923. Jadi belum merdeka. Belum merdeka. Abdul Ghaffar Al-Minangkabi. Berikutnya, jika nantinya petunjuk itu terkait dengan urusan-urusan duniawi, maka diserahkan kepada manusia yang mempunyai kemampuan berpikir. Ya. Jadi semisal gini, ada orang bertanya bagaimana hukumnya rokok semisal. Ya, rokok itu sebetulnya urusan duniawi. Ya. Urusan duniawi. Maka diserahkan kepada ahlinya. Nah, ahlinya. Ahli kesehatan apa ahli apa? Bukan ahli hisab ya. Ahli hisab. Jadi coba sekarang ahli kesehatan suruh menerangkan kira-kira rokok itu manfaat atau mudarat, menyebabkan badan sehat atau menyebabkan badan sakit. Diserahkan ahlinya kesehatan. Ahli kesehatan. Seorang petani juga begitu. Ini terkait dengan bagaimana Rasulullah pada saat melihat petani kurma mengawinkan. Jadi kurma itu dikawinkan seperti salad, dikawinkan. Maka Nabi begitu lewat, Nabi mengatakan, untuk apa digitukan, biarkan aja nanti kan buah sendiri. Begitu dibiarkan, musimnya panen ternyata lebih banyak hasilnya. Justru enggak pada hasil. Oh, pada hasilnya, Masya Allah. Petatina bilang pada Rasul, gimana? Enggak ada hasilnya. Nah, maka Rasul mengatakan kamu lebih mengetahui akan dunia. Seorang petani itu lebih mengerti tentang dunia. Antum a'lamu fi umur dunia. Begitu. Jadi kalau kemudian urusan-urusan keduniaan, maka diserahkan pada ahlinya. Pokok prinsipnya adalah diambil manfaatnya, dibuang mudarat. Tapi yang berbahaya itu ahli sendiri punya kepentingan. Nah, kalau jauh kepentingan itu repot. Tapi ahli kepentingan sendiri punya kepentingan, ini yang berbahaya. Urusan itu jika syarat kepentingan, maka urusan itu tidak akan pernah selesai. Tidak akan pernah selesai. Tidak akan pernah selesai. Jadi ini mesti dipahami. Seluruh masalah jika di dalamnya itu banyak kepentingan, maka masalah ini akan lama, bahkan mungkin tidak akan pernah selesai. Sebab saling tarik kepentingan. Nah, dalam Islam tidak seperti itu. Hukum tetap hukum. Jadi tidak ada istilah karena kepentingannya dan tidak ada istilah produk-produk ayat. Jadi memang kalau baik ya, ini waktunya itu, kita kurang 5 menit. Mungkin ada lagi yang kelima ya rumusnya. Rumusnya yang kelima. Jadi hal ini mesti dipahami tentang perumusan itu ya. Jadi ada lima apa namanya? Yang tadi terkait dengan ibadah. Sudah ada perintahnya. Yang kedua tentang hubungan kemasyarakatan, bermasyarakat. Yang ketiga terkait dengan benda hewan atau benda mati, kita ambil hikmahnya. Yang keempat terkait dengan urusan duniawi diserahkan kepada ahlinya. Kalau yang kelima ya. Berarti untuk riwayat-riwayat di dalam Al-Qur'an itu banyak dikisahkan riwayat-riwayat. Ya, tadi kita sudah singgung ya. Jadi kalau semisal kemudian dalam Al-Qur'an itu ada riwayat, ada kisah. Ini pasti dipahami itu kisah, bukan fiktif. Bukan cerita, bukan dongeng, memang betul-betul terjadi. Yang di Al-Qur'an ya. Al-Qur'an itu. Jadi kalau sebenarnya gini, ada Al-Fil. Al-Qur'an surat Al-Fil. Bagaimana Abroha kemudian diluluh lantakkan, dihancurkan oleh burung ababil sebagai tentara nyawa. Itu bukan fiktif ya, bukan fiktif. Itu memang nyata terjadi. Diambil hikmahnya. Jika dulu ada Fir'aun, ada Namrud, ada Korun, ya, itu bukan fiktif, itu benar betul-betul terjadi. Nah, karena Al-Quran itu bukan kitab sejarah,
Maka Al-Quran tidak mencantumkan tahun berapa, di mana, itu tidak. Tapi Al-Quran mengisahkan itu, jadi bukan kitab sejarah, tetapi mengandung sejarah. Jika Al-Quran tidak memberitahu, maka sebetulnya Allah sudah men-setting tanpa diberitahu pun, maka akal manusia akan nyambung. Ya. Itu urusan-urusan duniawi, riwayat-riwayat. Tapi nanti kalau urusan gaib, pasti diberitahu. Karena apa? Karena nanti jika tidak diberitahu, akal manusia tidak akan pernah nutut, tidak akan pernah nyambung. Pembatasan tahun sendiri itu gimana ya? Begini, tentang urusan gaib ya. Ambil contoh soal gaib. Di dalam informasi Al-Quran itu ada alam barzah. Barzah itu ada tertindih. Orang itu kalau sudah meninggal, nanti nyawanya tersimpan di alam barzah. Mesti kita pahami, dalam Islam itu kita dilarang membicarakan hal yang gaib. Ini digarisbawahi dulu. Dalam Islam itu kita dilarang membicarakan hal yang gaib. Kita dibolehkan selama ada informasi Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Jadi kita mengetahui kalau ada orang meninggal, kemudian arwahnya disimpan di alam barzah, itu memang Al-Quran menyebut seperti itu. Ya. Dulu Allah menurunkan yang namanya Nabi Muhammad, menginformasikan besok itu ada kiamat. Besok itu ada neraka surga. Neraka surga itu gaib. Diberitahu oleh Al-Quran. Karena apa? Jika tidak diberitahu, maka tidak nyambung, tidak nutut. Satu. Kedua sekarang, ada hal yang gaib, tidak diberitahu. Karena apa? Karena nanti tanpa diberitahu pun, akal akan nyambung, akan nutut. Maka tidak usah diberitahu. Contoh, kalau saya memegang handphone ini, kemudian saya lepas, jatuh. Mengapa jatuh? Jawabnya, karena ada gravitasi bumi. Gravitasi bumi itu gaib. Ya. Tapi tidak diberitahu oleh Allah dan Rasulnya. Tidak diberitahu. Tapi akal sudah nyambung nanti. Termasuk frekuensi gelombang gitu ya. Iya, jadi seperti sinar. Sinar itu foton. Foton itu paket-paket energi. Itu gaib. Tapi tanpa diberitahu pun akal nyambung. Ya. Nah, akalnya nyambung ke sana. Jadi ini metode mempelajari petunjuk Allah dan Rasulnya secara mudah. Begitu. Ya, baik. 5 poin tadi ya. 5 poin luar biasa. Ya. Alhamdulillah. Ini sudah masuk jam 8:30 malam karena podcast kita ada keterbatasan waktu. Saking tadi enaknya kita ikuti kajian dari Ustadz Syaukani ya. Ya mungkin saya simpulkan bahwasanya cara mudah memahami petunjuk Allah dan Rasulnya bila itu terkait, ini ada rumusnya ternyata ya. Kalau itu terkait ibadah ya kita harus melaksanakan kan. Sudah ada contohnya, tidak boleh menambahi dan tidak boleh mengurangi. Contohnya sholat, puasa, zakat, zikir dan lain sebagainya. Kalau terkait dengan hubungan kemasyarakatan, ya kita ambil rukunnya dan syaratnya. Itu yang terpenting ya. Kalau terkait dengan hewan, benda mati dan lain sebagainya, ambil hikmahnya di balik kisah benda atau hewan tersebut. Tadi dikisahkan tentang animal ya, ada 3 raja yang luar biasa tadi dikisahkan. Kemudian terkait dengan urusan duniawi, serahkan kepada ahlinya. Ya, selama ahli itu tidak punya kepentingan. Tapi kalau ahli itu punya kepentingan, kata Ustadz Syaukani, nggak akan selesai gitu ya. Tapi kalau virus corona ini punya kepentingan nggak ya? Kita lihat aja. Kalau nanti banyak kepentingan, maka corona tidak akan. Masya Allah, ya kita doakanlah. Ya, semoga penanganan virus corona ini, COVID-19 ini tidak ada kepentingan, karena supaya segera selesai. Dan yang terakhir adalah terkait riwayat atau kisah di Al-Quran. Jika itu urusan gaib, manusia akan diberitahu. Juga ada lagi, jika itu urusan gaib tapi tidak diberitahu. Masing-masing juga ada contohnya. Baik, sobat ngaji maju yang dirahmati Allah,
sampailah kita di penghujung acara, tapi sebelumnya kami selaku pimpinan Majelis Tabligh pimpinan daerah Muhammadiyah ya, Majelis Tabligh pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Surabaya mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu mengikuti acara ini, dan juga yang terpenting ya, acara ini terselenggara oleh Sekolah Teladan Nasional, yakni di studio yang luar biasa SD Muhammadiyah 4 Pucang Surabaya ya. Sekolahnya mempunyai branding dan sekolah terbaik ya nasional. Nah, kita punya branding sekolah ini adalah Sekolah Teladan Nasional. Baik, terima kasih Sobat Ngaji Maju. Sampai berjumpa lagi di Kamis depan, dan kami doakan semoga panjenengan semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Billahi fisabil haq, kita tutup dulu acara ini dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Yai.